Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Simaklah bacaan berikut dengan saksama. Ayo membaca. Aku sarjana pemulung. Halaman 120. Bisa adik-adik lihat dan bisa adik-adik baca sendiri ya. Ayo berdiskusi. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Wahyudin adalah untuk terus bersekolah meski serba kekurangan. Halangan yang ia hadapi adalah kemiskinan dan ketiadaan biaya untuk terus bersekolah menuntut ilmu. Sikap yang dimiliki adalah pantang menyerah dan terus berusaha menyelesaikan sekolahnya meski ia kekurangan biaya. Dan usaha yang dilakukan Wahyudin untuk mewujudkan keinginannya adalah dengan memulung, menjual gorengan, dan melakukan pekerjaan serabutan lainnya demi untuk mendapat uang dan membiayai sekolahnya. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Jawabannya, prestasi yang diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya adalah berhasil meneruskan sekolah hingga ke bangku perkuliahan dengan mendapat beasiswa dan masih banyak lainnya. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Jadi bisa adik-adik jawab seperti ini. Kesimpulan saya atas usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya adalah bahwa segala hal yang dicita-citakan akan terwujud apabila kita pantang menyerah, kuat dalam tekad, dan terus berusaha. Bisa adik-adik jawab seperti itu ya, untuk yang halaman 121. Kemudian adik-adik buka pada halaman 122 di buku adik-adik ya. Ayo membaca. Bacalah puisi berikut di dalam hati. Sahabatku seorang pemulung. Ciptaan D. Karitas. Ini sudah kakak lampirkan, ini ada puisinya ini. Di buku adik-adik itu kan juga ada puisinya itu. Bisa adik-adik baca dalam hati. Kemudian ayo berdiskusi. Setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, baca lagi puisi Sahabatku Seorang Pemulung di dalam hati. Yang kedua, tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Nomor 2, bisa adik-adik jawab seperti ini. Sudah kakak lampirkan di sini ya. Bisa adik-adik lihat dan bisa adik-adik salin di buku tulisnya masing-masing. Keterangannya, garis miring 1 berarti berhenti sejenak. Terus garis miring 2 itu berhenti agak lama. Terus yang terakhir ada garis miring 3 itu berhenti lama sekali. Yang ketiga, bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Minta temanmu untuk menyimak cara membacamu dengan penempatan tanda jeda yang sesuai. Yang keempat, diskusikan pendapat kalian. Lakukan secara bergantian. Yang terakhir, nomor 5, bacakan puisi tersebut di depan kelas dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Kemudian bisa adik-adik lihat pada buku adik-adik
halaman 123. Ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, selembar kertas. Bisa kertas karton atau kertas sketsa atau kertas gambar. Terus, siapkan lem, gunting, koran bekas, dan siapkan gambar yang akan diubah menjadi kolase nanti. Kemudian langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Jadi adik-adik menyiapkan gambar pola. Kemudian buatlah potongan-potongan bahan. Nah, bahan ini bahan yang tadi adik-adik siapkan. Bisa koran bekas, kardus, atau plastik. Kemudian, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Jadi adik-adik tempelkan potongan-potongan bahan tadi ke gambar pola yang sudah adik-adik gambar tadi ya. Terus akhirnya, jadi adik-adik tempel dengan rapi sesuai dengan pola gambar adik-adik, sekreatif adik-adik. Ini contohnya yang ada di buku halaman 124. Nah, itu contoh hasil karya kolase. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo membaca. Bisa dilihat pada halaman 124. Itu bisa adik-adik baca sendiri ya, tentang keanekaragaman makhluk hidup. Terus juga ada upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, terus upaya pelestarian hewan, bisa adik-adik baca untuk menambah pengetahuan adik-adik. Itu penting, oke? Ayo berlatih pada halaman 125. Berdasarkan bacaan di atas, bacaan tadi tentang keanekaragaman hayati, dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, bersama dengan teman sekelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Nah, itu adik-adik sama teman sekelompoknya disuruh mencari informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Misalnya, kakak kasih contoh kayak gini. Membuat taman nasional. Misalnya, Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo beserta habitatnya. Kemudian, membuat cagar alam. Terus, membuat suaka marga satwa
dan membuat hutan lindung. Yang kedua, cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Yaitu adik-adik cari tahu apakah ada pelestarian makhluk hidup di sekitarmu. Kalau tidak ada ya ditulis tidak ada, kalau ada ya bisa adik tulis pelestarian makhluk hidup apa saja baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan adik-adik. Yang ketiga, cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan, dan kapan didirikan. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini, yang pertama ada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat populasi badan Jawa. Taman nasional ini diresmikan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Kedua, ada Taman Nasional Kerinci sebagai tempat perlindungan berbagai hewan dan tumbuhan khas Sumatera. Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di Provinsi Sumatera dan didirikan pada tahun 2004. Dan yang ketiga ada Taman Nasional Komodo sebagai tempat konservasi komodo, vegetasi sabana, dan sebagian jenis anggrek. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1991. Adik-adik juga bisa cari tahu kegiatan pelestarian yang lainnya, juga bisa adik-adik cari sendiri. Ini kakak kasih contoh seperti ini. Yang keempat, presentasikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk poster. Jadi adik-adik disuruh membuat poster. Nah ini kakak kasih contoh posternya seperti ini. Nah adik-adik bisa buat sendiri sekreatif mungkin, terserah adik-adik. Yang penting adik-adik buat poster, temanya tentang pelestarian makhluk hidup kayak gitu. Dan yang terakhir, presentasikan hasilnya di depan kelas. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.